Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi. Kita agak malam ya kali ini karena memfasilitasi ibu-ibu yang lagi masak persiapan lebaran. Aha, Mbak Wide, halo, assalamualaikum. Mbak Wide siap join pakai video nggak? Mbak Ute, hai. Mbak Wide siap join pakai video nggak? Biar kita videoan sama Mbak Wide. Sambil nunggu teman-teman yang lain, saya mewakili teman-teman dari Sedekah Oksigen mengucapkan banyak terima kasih, barakallahu fikum, atas semua donasinya, atas semua informasinya, atas semua sinerginya untuk Ramadan kali ini. Sehingga alhamdulillah kemarin 2 hari yang lalu kita tutup donasi untuk sembako cinta. Angka pastinya nanti nanti di share sama bagian data. Saya bukan bagian data. Kurang lebih sekitar di atas 40-an juta lah. Nanti report bisa dilihat. Semoga Allah balas dengan sebaik-baiknya balasan. Semoga Allah melancarkan semua urusan teman-teman dan donatur. Minta doa juga buat kami di Sedekah Oksigen supaya amanah, supaya tetap bisa bergerak bareng-bareng sama teman-teman di jalan yang ini gitu ya. Masya Allah banyak banget, udah ditutup juga masih aja ada yang mau transfer. Akhirnya kita alihkan ke pembangunan rumah tahfiz di Ternate. Jadi masih ada ya. Mbak Wide masih keliangan, baiklah. Jadi nggak bisa kita lihat persiapan di Mbak Wide dong. Sekarang kita bisa lihat persiapannya di siapa nih? Oh iya, Mbak Tia hari ini lagi bagi-bagi parcel lebaran ya di jalan ya? Mbak Tia, mana Mbak Tia nih? Nah, malam ini kita mau cerita-cerita nih kalau persiapan lebaran, kalau malam lebaran tuh biasanya teman-teman pada ngapain sih gitu. Ini ini saya ngungsi ceritanya di kamar karena di luar lagi ada kakak datang, kakak ipar. Jadi kita ngungsi di kamar. Oke, kira-kira biasanya apa sih yang dikangenin sama teman-teman kalau di malam lebaran gitu? Atau apa sih yang dilakuin sama teman-teman di malam lebaran? Atau ada nggak sih kekhasan gitu di malam lebaran yang kayaknya sering dilakuin gitu? Lontongnya udah dimakan di malam lebaran atau baru besok pagi itu? Kayak gitu, pembahasan yang setiap tahun demi tahun di rumah tuh dibahas gitu ya. Habis selesai maghrib terus habis itu ini opornya dimakan sekarang atau besok? Oke, jadi kita mau cerita-cerita itu aja yang enteng-enteng gitu ya, yang kita udah banyak berita buruk lah yang kita terima belakangan ini. Mari kita pakai kesempatan ini buat silaturahim yang enak-enak aja, yang enteng-enteng gitu ya. Baiklah, kita sambil nunggu teman-teman yang lain. Ternyata begini ya rasanya jadi penyiar radio gitu ya, ngomong sendiri nggak ada ini. Oke. Mana nih yang lain? Mbak Wide, kalau di sana biasanya masakannya apa yang khas? Kalau Mbak Ute apa nih yang khas yang di setiap lebaran pasti ada? Apa yo? Kalau di rumah saya yang unik itu adalah ada yang unik di setiap keluarga kan ya. Kalau di rumah kami ya dari zaman dulu papa sama mama itu yang unik adalah kami punya kerupuk mie yang biasa dipakai buat asinan itu loh. Tapi
kerupuk mie ini dihancurin gitu ceritanya. Eh, saya sendiri nggak terlalu favorit makanan itu, tapi itu selalu ada gitu di setiap kali kita lebaran. Sampai sekarang di rumah nih, di luar tuh lagi pada makan itu. Tapi saya sendiri nggak makan. Jadi kerupuk mie yang biasanya buat asiran, hai Penda, Jogja, Sumatera Barat, sama Rawamangun udah datang. Yang Tangsel jauh banget nih, mana nih pada. Nah, kerupuk mie itu tadi, kerupuk mie asinan itu dihancurin sampai semi hancur. Jadi nggak hancur banget sampai jadi bubuk, enggak, cuman hancur apa namanya, masih ada perintil-perintilannya gitu. Terus habis itu dikasih bawang goreng, diaduk. Nah, itu nanti jadi toppingnya si opor. Begitu cara makannya, katanya sih itu bikin enak. Saya pun selalu menyediakannya sekarang karena entah somehow suami saya suka. Padahal itu kebiasaan dari keluarga kita. Penda siap untuk ini nggak ku invite? Mau lihat dong suasana mau lebaran di rumahnya Nopenda. Nopenda kan di Jogja. Ayo cerita-cerita. Penda, coba pakai kerudung dulu mungkin. Nggak ada temennya. Iya nih, belum ada temennya Mbak Wide. Kan memang kita mau pindah-pindah, jadi mau lihat kalau di Sumatera Barat kayak gimana, kalau di Jogja gimana, Surabaya gimana gitu. Jadi makanya mau ganti-gantian nih kita, saya invite ke teman-teman. Tidak, gimana sih? Udahlah, sebentar aja, Pen. Biar apa namanya, sambil ngelihat gimana sih kalau lebaran ngapain aja gitu. Dan beberapa teman gitu, beberapa kenalan tuh juga suka nanya, Mbak, kalau aku mau gabung sedekah oksigen tuh gimana sih caranya gitu ya. Saya bingung jawabnya. Karena gini, pertama, sedekah oksigen itu kan sebenarnya kita komunitas yang base-nya tuh di rumahnya masing-masing gitu ya. Kayak ini ada beberapa, Danau Penda itu di Jogja, Mbak Wide itu di Sumatera Barat. Dimana Mbak? Bukit Tinggi ya. Terus habis itu sebentar, ada yang SMS. Bentar ya. Terus Mbak Ute itu di apa namanya, di Rawamangun, Jakarta gitu ya. Nah, kalau mau gabung aja gitu. Kira-kira bisanya masuknya di mana? Kayak Mbak Ute ini, dia bagian medianya sedekah oksigen. Jadi, hai Mam Safifah, silahkan, selamat datang. Mbak Uta ini bagian media. Jadi gimana sih caranya apa namanya gabung, caranya berkontribusi gitu ya. Kalau mau berkontribusi buat sedekah oksigen, Mbak Uta ini yang bikinin media-media yang sekarang mungkin teman-teman lihat di Instagram gitu. Di Instagramnya sedekah oksigen, di Instagramnya warung sedekah oksigen, di Instagramnya Sedan Jumat. Pokoknya semua media-media ini salah satunya yang bikin adalah Mbak Ute. Jadi kalau mau gimana sih berkontribusi, kontribusinya lewat bikinin medianya, boleh nggak? Boleh, itu sudah bisa berkontribusi. Terus habis itu ada juga yang Mbak Nihan itu ada di Malang. Gimana sih kontribusinya? Ada Mbak Nihan itu kemarin bikin masker gitu ya, bikin masker. Terus habis itu semua penjualannya dibuat jadi donasi. Jadi ada banyak cara untuk berkontribusi. Kalau teman-teman bertanya-tanya gimana sih caranya mau ikut berkontribusi di sedekah oksigen gitu ya, banyak caranya. Jadi colek aja, terus kira-kira bisanya apa, insya Allah bisa langsung berkontribusi. Oke, Mbak Wide sudah siap, sudah pakai kerudung. Oke, kalau sudah siap kita hai ke Mbak Wide. Mbak Wide. Hai. Tar dulu. Tar dulu Mbak. Oke.
Aduh, sorry, sorry, sorry. Oke, oke, oke. Ini Mau yang mana sih yang dipencet? Oh, maaf ya. Ya Allah. it's okay, Tapi Mbak. ini mana sih? Lah itu Sorry, sorry. gitu loh. Cepet banget sih. Perasaan tadi enggak. Oh, udah ya? Udah ya? Udah Udah benar, kelihatan. udah. Iya. Aku baru Hai nggak Mbak apa-apa ya. Wide. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi yang lain Gimana mana? kabarnya? Fauzia mana? Iya nih belum belum pada Kenapa? muncul tadi katanya pada ada yang nungguin anak-anaknya pada ngaji dulu apa segala macam. It's okay. Gimana Mbak Wide? Oke. Kondisinya hari ini membaik? Nah, Lumayan. Tadi aku coba duduk, cuman masih. gimana? Hah? Tadi udah coba duduk, cuman masih agak keliengan, makanya langsung baring lagi. Oke, it's okay tiduran nggak apa-apa. Mbak Wida ini salah satu relawannya sedekah oksigen yang in charge di sedekah oksigen. Jadi kalau bagian dia dicolek sama dia tuh biasanya jualan-jualan barang yang semua keuntungannya itu dipakai buat masuk ke kasnya sedekah oksigen. Jadi jangan ragu ya kalau dicolek sama dia itu jualannya buat kami. Bukan buat kami, buat sedekah Udah masuk oksigen. kantong, Nah, udah masuk Mbak Wide berapa pun. kalau nah itu ditanya tanyain sakit apa. Nah, makanya aku baru mau bilang. Nah, kalau teman-teman kan suka bingung nih, gimana sih caranya kontribusi saya tapi begini, Mbak. Gimana ya saya tapi begini, Mbak. Gimana? Coba kita tanya dulu ya. Kenapa sih Mbak Widya tiduran nih ceritanya? Walaupun tiduran dia masih bisa loh. Jualan sana sini buat sedekah oksigen. Coba kita tanya dulu Mbak Wide. Kenapa sih dirimu tiduran, Mbak? Ini lagi dapat rezeki, alhamdulillah. Gimana, Mbak? Ah, ya Lagi dapat begitu. rezeki sakit ya. Tapi ya itulah ya, kemarin kan hari Minggu kenanya kan. Mm-mm. Terus hari Senin udah agak mendingan gitu tuh, udah gatel aja gitu. Aduh, ini mau ngapain ya, ini mau ngapain gitu. Sampai Mbak Fani bilang, udah jangan kerja melulu, katanya. Kerjanya kita ya kayak gitu ya padahal ya. Iya, kerjanya begitu, tapi ya alhamdulillah ya. Karena teknologi ya, Masya Allah. Terbantu ya. Kebantu banget. Pokoknya dimanapun, dalam kondisi apapun ya, selama masih bisa tangannya pegang handphone gitu ya. Selama handphonenya masih nyala, kuota ada gitu ya. Masih bisa ngelakuin sesuatu ya. Harus. Nah, jadi kalau 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 ada orang Gimana, nanya, gimana? jadi gimana ya kalau mau gabung sama Sedekah Oksigen, saya bisa kontribusi apa ya gitu. Kira-kira jawabannya gimana Mbak Wide? Mbak Wide? Betul. Betul. Itu memang cara paling gampang itu dicolek aja. Mbak Wide putus-putus. Putus-putus. Mbak Wide putus-putus. Bentar, aku keluar dulu ya. Mm-mm. Aku keluar dulu sebentar ya. Oke, oke, oke. Ya, gitu deh. Mbak Wide ini nanti kita ngobrol lebih banyak ya sama Mbak Wide di lain kesempatan. Maksudnya bukan sekarang, tapi di lain kesempatan gitu kita akan ngobrol banyak sama Mbak Wide. Sebenarnya dia kondisi kesehatannya juga nggak prima, belum prima sebenarnya. Tapi dia udah bisa kok berkontribusi gitu ya untuk
ya apa namanya, do something lah ya buat orang banyak gitu. Nanti kita ngobrol kapan-kapan ya. Waalaikumsalam Mbak Anita Rahma, Mbak Rima, oh Mbak Rima, Mbak Rima Pagit, oh Mbak Pagit. Mbak Pagit ini salah satu juga apa namanya relawan kita, relawan media juga yang posisinya ada di Medan. Jadi kalau ditanya relawannya Sedekah Oksina itu ada di mana aja sih gitu ya? Di Medan ada, yang di apa tadi Bukit Tinggi Sumatera Barat Mbak Wide ada, yang di Jogja Nopenda ada, yang di Kalimantan Mbak Ninit, tapi sekarang lagi sibuk ya karena lagi ngambil apa profesi, juga ada di Surabaya ada, di Malang ada gitu. Jadi kalau teman-teman dari lokasi saya kok jauhan ya gitu, nggak apa-apa gitu. Colek aja. Insya Allah kita bisa cari cara buat bersinergi gitu ya. Baik teman-teman yang udah hadir, kami dari komunitas sedekah oksigen ceritanya, kami mau apa namanya bersilaturahmi di malam Lebaran. Bapak Git, lagi sibuk nggak? Udah selesai belum masaknya? Apa sih gitu? Apa sih yang paling diingat dari malam Lebaran? Apa sih yang dirasain di malam Lebaran gitu? Eh Gimana? Ada yang mau di-share nggak? Apa teman-teman ada yang mau share nggak? Apa sih yang paling dirasain di malam Lebaran gini? Buat yang kayak saya yang udah nggak ada orang tua gitu, yang diingat ya emang orang tua ya. eh Apa namanya, mau mudik, mudik ke siapa gitu ya, mudik itu bukan soal kita pergi kemana kan ya ternyata ya, tapi kita mau nemuin siapa gitu. Ternyata mudik itu sesederhana itu, bukan soal pulang kampungnya, tapi di kampung kita nemuin siapa. Jadi kalau udah nggak ada orang tua tuh rasanya mudik tuh kurang gregetnya gitu ya, masih ketemu adik-adik tapi kurang gregetnya. Nah, apa ada teman-teman yang mau share nggak apa sih yang paling diingat kalau di menjelang lebaran kayak begini, di malam lebaran kayak begini? Pak Pagit masih aroma rendang, wah bagus nih. Coba dong Mbak, aku invite, aku mau lihat dong apa persiapannya, makanan-makanannya apa aja, coba. Nah ada Mbak Tia juga, Mbak Tia masih bagiin ini nggak, masih bagiin paket makanan kah di jalan? Udah siap di invite belum? Hai, ada Mbak Lina, Mbak Peti, Mbak Carmila, Mbak Ayu Heu, bacanya Mbak Ayu Heu. Hai semuanya Mbak. Ya, apa namanya? Oh tuh Mbak Pagit mudik ke kampungnya Tante karena udah nggak punya orang tua. Tos saya kita yatim piatu kita ya. Lu jangan semuanya semuanya nggak mau di ini, tapi apa namanya nyuruh tetap ada. Mbak Karmila Ditya kangen suasana ngumpul di rumah kakek nenek, kangen malam takbiran di rumah mama, beres-beres pasang bunga, senang banget. Iya bener, saya akhirnya pasang bunga sendiri. Sebentar saya jawab dulu nih. Nangis bombay kita ramai, nggak apa-apa kan, nggak ketahuan, cuman saya yang ketahuan. It's okay Penny. Ntar balas dulu sebentar ya. Mbak Tia siap nih? Wah, oke. Okay. Kita lihat dulu. Oh ya, Mbak Tia ini salah satu relawan kita yang di mana? Yang di Surabaya. Menurut jadwal sih Mbak Tia ini masih membagikan paket-paket makanan di lokasi di sekitar Surabaya. Oke, kita lihat ya kegiatannya Mbak Tia di malam takbiran ini. Oke. Hai Mbak Tia, udah masuk belum? Waalaikumsalam. Hai. Halo Mbak, Masih masih di ini jalan? lagi enggak barusan sampai rumah tapi nanti jam 10 kita start lagi.
Oh, yang tadi bagian kemana aja, Mbak Tia? Tadi, jadi saya bagi apa namanya ini parcel ini Mhm. H-2 mulai kemarin. Mhm. Jadi memang ada yang sudah tertarget, ada Mhm. yang apa namanya nggak tertarget, tapi tetap saya bawa. Jadi pada saat saya berangkat ke kantor itu saya bawa. Mhm. Jadi saya nyangking 7, 10 parcel paket gitu kan. Mhm. Mhm. Terus yang hari apa ya itu mampir ke Mas Andi Jatayu itu kan juga informasi kalau ada teman-teman pemulung Mhm. di daerah Tidar itu banyak. Mereka Mhm. memang tidak mudik. Mhm. Oh, jadi kita kasih 7, ada dokumentasi, cuman saya belum apa namanya belum setor ke Ya. teman-teman. Rencananya nanti malam ini mau di-setor. Tadi juga di sekitar Jalan Raja Wali, Jalan Veteran Surabaya, Mhm. terus Targetnya jadi Kemayoran. pemulung, Mbak, pemulung ya. Ada pemulung, ada Pak Gojek, Mhm. ada penarik becak, Mhm. ada security, tapi dia bukan security yang pakai seragam apa ya? Ah, cuman jaga-jaga toko gitu. Mhm. Ya, ya, Kayak ya. jaga toko, jaga terus sama apa namanya? Penjual asongan, tuang Iya, parkir sama gitu ya. ini penjaga rel kereta api. Oh, Masya Allah. Kalau Jadi nanti kan malam. mereka jadi sebetulnya penjaga rel kereta api ini kan beberapa tahun sebelum Covid kan memang sedekah oksigen memang kasih Mbak, Mhm. ya kan? Karena memang di saat semua pada mudik Mhm. sebelum ada corona, mereka kan yang penjaga rel pintu kereta api ini kan nggak mudik. Jadi memang jauh sebelum ada corona, jauh sebelum itu kita kan bikin bagi-bagi parcel. Mhm. Sudah jalan tahun keberapa ini ya? Itu Ya. memang saya kasih sama ini petugas kebersihan sama di TPS Krembangan. Jadi tempat pemungutan suara, tempat pembuangan Pemulung sampah. sampah. Iya, itu juga sama. Jadi mereka itu ada yang pulang, ada yang enggak. Jadi ada giliran jaga. Nah, karena ada larangan mudik 2 tahun ini, jadi mereka nggak mudik. Mhm. Jadi Kalau yang mereka nanti, tetap memang tetap cari ngumpulin sampah, memilah sampah itu di Mhm. TPS Kerembangan. Sama Oh, di TPS Simolawang. itu Pada saat Surabaya, kita Surabaya Surabaya mana Utara. sih? Oh, utara. Oke. Itu pada saat malam ganjil, sahur on the spot, Mhm. itu juga mereka biasanya kan sudah mulai malam ganjil tuh sudah mulai mereka sepi. Tapi Mhm. karena mereka nggak bisa mudik, akhirnya mereka ya stay di situ. Mhm. Biasanya ada yang ke Madura, ada yang Probolinggo, Lumajang, Gresik, Lamongan, mana lagi ya? Ya paling banyak ada yang jauh-jauh, ada yang apa ya mana ya? Probolinggo, Lumajang, Sekitar Jawa Timur berarti ya, Mbak ya. iya sekitar Jawa Timur Ini gitu. ada yang nonton yang dari Surabaya juga nih, Mbak Anita Rahma. Katanya saya di Surabaya juga, tapi cuman di rumah kata dia. Oh, cuman di rumah juga bisa berkontribusi ya, Mbak Tia ya. Nggak harus. Iya bisa banget, bisa banget, bisa kita punya banyak-banyak saluran ya. Misalnya teman-teman kalau misalnya nggak bisa ikut membagikan, bisa bareng sama kita nitipin donasi gitu kan. Iya, Nanti kita betul. yang jalanin, kita jalanin kayak gitu. Kalau nanti malam kemana, Mbak Tia? Nanti malam ini sekitar karena kemarin sudah daerah ini Perak, pelabuhan. Pelabuhan. Oke. Ya, kemarin Terus pelabuhan lanjut. kita belum. Hmm? Nanti pelabuhan kita menyisir di situ, nanti lanjut apa namanya di wisata religi Ampel situ kalau nggak ada ya kita lanjut sampai saya punya target sebetulnya di daerah Jemur Sari. Jauh sih dari ujung ke ujung. Tapi ya bismillah kalau memang rezekinya beliau ya kita kasih. Tapi masih Karena tersedia berapa paket nih ceritanya nanti malam? nggak banyak sih Mbak, ini mungkin sekitar
17 apa 15 ya? Oh ya, Karena masih kan lumayan kemarin ya. Putus Mbak Tia. Iya, Mbak Tia. Putus Mbak. kenapa? Putus. Nah, udah lancar lagi. Nah, itu karena kan kemarin waktu kita jalan itu Mhm. Oh, kita jalan itu ya nah, posisi kayak kita nah. kita harus bener-bener apa ya selektif sih supaya kita bisa memprioritaskan target-targetnya karena malam takbiran atau beberapa hari menjelang Lebaran ini dijadikan beberapa pihak untuk mereka itu eh, pura-pura sebagai penarik becak dengan Nah, pinjam becak. Jadi fenomena-fenomena seperti itu, ya memang oh sih iya, di sini juga ada. fenomena-fenomena orang-orang yang masih muda, tapi sudah bawa tempat apa itu tempat buat mulung. Tapi kalau Iya. memang mereka real pemulung itu kan tali rafianya udah nggak berbentuk, kemudian sudah kotor, sudah apa ada yang terkelupas dan sebagainya. Nah, fenomena yang ada, yang muncul adalah mereka ini seperti sudah diatur dan di setiap hari saya pulang kerja di tempat yang sama, ya kan? Hmm. Jadi Nunggu gitu ya eh mereka ya. iya betul, ya memang sih eh istilah menjemput rezeki ya setahun sekali. Cuman akhirnya kan kita coba em, selektif lagi yang lebih membutuhkan. Artinya ada daerah-daerah pelosok yang mungkin orang sudah biasa di pinggir jalan mereka berhenti mereka kasih. Nah kita cari yang Hmm. di agak belusuan gitu. Kita memang sengaja belusuan. Jadi biar Nah, kita tahu gitu kan. Banyak yang tunawisma juga. Jadi hmm. mereka tidur di emperan toko ya kan. Itu juga tahun lalu juga target kita ada di situ. Kemudian apa namanya mereka tidur di emperan toko di sebelah bangunan gitu kan pakai kardus koran dan memang setiap hari di situ. Karena itu udah pakai lewatan sehari-hari saya gitu kan. Nah, Hmm. mereka kalau Jadi pagi apa ya? profesinya sebagai ya kalau pagi mereka profesinya juru parkir, penyapu Hmm. jalan, terus apa namanya? Mereka jadi kayak apa namanya? Bagian bersih-bersih kantor yang mereka tempatin gitu. Tapi Eh. mereka tidak tidur di dalam, mereka tidur di luar. Kayak gitu. Itu paling banyak di daerah Kembang Jepun, di Hmm. Kia-Kia. Itu dulu pusat orang-orang untuk bisa menikmati Chinese food gitu. Pecinan Oh, itu sih. berarti ya mau nanya Dan dong kenapa apa namanya kan banyak ya banyak kegiatan yang kita lakuin gitu ya sedekah oksigen beberapa kali. Saya sama Mbak Tia sempat juga ke Lombok gitu kan ya buat waktu itu recovery pengungsi waktu itu ya. Nah sekarang pertanyaannya apa sih yang dirasain sama Mbak Tia kalau pas lagi melakukan kegiatan-kegiatan kayak gitu? Coba bisa di-share nggak sama buat teman-teman yang lain apa sih yang mendorong Mbak Tia untuk tetap melakukan hal-hal kayak begini gitu Mbak Tia? kalau saya pribadi itu kayak ini panggilan gitu. Mhm. Jadi saya itu kayak kita itu kayak apa ya istilahnya saya nggak bisa ngasih apa-apa. Saat ini saya bisanya ngasih tenaga, gitu kan, ngasih energi saya, ngasih waktu saya. Ketika ikut kegiatan itu yang ada kayak apa ya? Ini yang nggak bisa dirasain kayak nggak bisa diungkapin kata-kata kayak apa ya? Kita itu kayak ada sesuatu yang sangat kuat yang mendorong kayak nggak bisa ini harus harus ikut gitu. Kayak apa ya? Itu apa namanya ya? Kalau secara psikologis itu ada magnetnya gitu loh. Dan itu bikin kangen. Nyandu ya Mbak ya? Iya, kayak apa ya? Menggambarkannya kayak gimana ya? Itu seperti passion ya. Mhm. Bisa nggak sih Mbak dikasih apa? Boleh ya bilang gitu ya. Eh passion, getaran, tarikan, Gairah. dorongan.
gairah gitu ya, dorongan untuk gairah. keep doing Ya, apa yang Mbak Tia udah lakuin gitu kan ya. iya, iya. Dan itu bener-bener apa ya, ngangenin Mbak. Itu kayak edik gitu loh. Jadi kayak candu buat saya. Rasanya apa Mbak? Kalau mendekati apa sih? Mendekati puas, bahagia, sedih, marah itu kan rasa tuh, rasa-rasa emosi-emosi Mm-mm. gitu. Dia mendekati apa kalau misalnya habis melakukan kegiatan-kegiatan kayak begitu? Mungkin sebagian orang kan nggak paham gitu ya, kenapa sih kok kita ibu-ibu Eh, udah banyak urusan masih aja gitu ngurusin kayak beginian gitu. Iya, iya. Iya bener. Bahkan gini, saya pernah diginikan sama teman saya cowok. Hmm. Kamu itu gak apa-apa tak ikut kegiatan sosial tapi kamu ninggalin anak sama suamimu gitu kan. Hmm. Hmm. Saya bilang, awalnya mungkin saya sudah di tahap itu dan ini sekarang sudah saya lewati. Karena apa? Setiap kali saya melakukan sesuatu, apalagi itu kegiatan positif dan keluarga saya tahu saya di mana, saya Hmm. melakukan apa, Hmm. dan mereka juga saya libatkan, nggak ada masalah. Ya mungkin ada beberapa yang dikorbankan misalnya apa waktu apa atau bagaimana, tapi bukan sesuatu yang substansi. Ya. Karena memang saya sudah menemukan apa ya, lebih dari bahagia tingkatannya. Kalau seandainya ada bahagia, bahagia lagi, lebih dari bahagia. Kayak kita tuh lebih tenang, kayak Hmm. damai gitu. Saya merasa tidak punya hutang akhirnya. Maksudnya saya tidak kenal mereka, tapi saya ingin membantu mereka. Ketika saya diem saja, saya tuh kayak ada rasa bersalah atau rasa rasa berdosa. Boleh dikata lebay, tapi memang itu yang saya rasakan. Hmm. Misalnya kayak kemarin ya, teman-teman tuh bikin status yang saudara kita yang di Palestina ya kan, Mbak. Ya, ya. Ada yang bilang, ngapain sih ngurusin Palestina, orang Indonesia aja carut marut. Saya bilang begini, loh, gak usah ngomong kayak gitu. Kita ini loh, saya sendiri, saya pribadi, ya memang saya nggak kenal saudara kita di sana, tapi yang namanya darah muslim kita itu ya apa ya rasanya, kita lihat saudara kita mempertahankan atau menjaga keimanan, kemudian mereka beribadah. Jangankan Palestina, em, berita misalnya, bukan misalnya, berita kereta api yang di India tertabrak gitu ya, ada muslim, itu nggak ada hubungannya sama Palestina ya. Jadi India lagi apa namanya, ada tabrakan kereta api, banyak korbannya, itu aja saya sudah yang miris dan sebagainya. Nah ini saudara kita yang lagi ibadah menjelang merinding ini Mbak, saya kayak apa ya istilahnya, kita cuma bisa bantu doa, kemudian kalau ada donasi kita sebar informasinya supaya nyampe ke teman-teman yang di sana, saudara kita, ada teman-teman relawan. Ya apa, ya memang ngapain sih bikin status gitu, bikin gini loh, ini support gitu loh, ini bentuk tanggung jawab kita, ini bentuk dukungan kita gitu kan, bahwa banyak yang di luar sana itu yang kita tuh harus bersyukur, mereka sedang fight bagaimana hidup dan mati, kita di sini seperti inilah. Wong saya cuma status saya pasang, saya doakan aja, itu ada yang komentar gitu kan ya. Tapi itu kan kita juga istilahnya ya ikhtiar kita, dan kita juga ingin mengetuk hati yang lainnya, bahwa banyak sekali bentuk-bentuk dukungan, bahwa mereka tuh nggak sendiri, dan lewat doa itu yang lebih abadi gitu Yes. loh. Jadi Dan tadi yang ku tangkap kan Mbak Tia, jadi rasanya tenang gitu ya. Kalau sesudah iya, ngelakuin iya tenang. sesuatu itu kayaknya Iya, tenang gitu ya. Mbak, Iya. saya itu kan apa namanya, saya gini, doa saya itu saya balik Mbak sekarang. Ya Allah, saya pengen kaya. Supaya apa? Supaya ketika ada orang yang datang ke saya minta bantuan tuh saya bisa bantu. Iya, betul. Otomatis kebanyakan datang itu kan materi ya. Iya, Nah, iya, iya, iya. saya bantu. Gitu kan. Akhirnya kan ya karena kita ini dalam kondisi yang seperti ini, akhirnya saya selalu bilang info ke Mbak Asti info ke teman-teman, ini ada yang membutuhkan biaya sekolahnya, Hmm. orang tuanya divorce, yang baru aja BSSO bantu. Iya, iya. Kita saweran Mbak, kita saweran kurang 200.000. Kemudian Mbak Asti gercep dengan teman-teman BSSO, SO, sedekah oksigen, kemudian ditutup kurang 200. Oke Mbak, ini. Nah yang seperti ini, mungkin saweran saya nggak besar, tapi ketika saya membantunya lewat saya infokan ke Mbak Asti infokan ke teman SO lewat BSSO, kasih tutup untuk saweran bayar SPP-nya Brian ini. Betul. Brian ini saya cerita sedikit ya.
selama puasa ini memang menggetarkan jiwa memang. Ibunya itu di PHK, bapaknya driver ojol, dan mereka ini proses divorce sudah pisah ranjang udah lama, dan mereka ini tinggal di rumah neneknya. Brian ini udah kelas 3, waktunya dia itu untuk membayar SPP. Akhirnya ya itu saya bilang bismillah ya ke wali kelasnya, bismillah mudah-mudahan ini rezekinya Brian sama ibunya supaya nggak mikir lagi. Ayo kita buka donasi. Saya bilang ayo kita saweran sama teman-teman alumni. Kemudian mentok kok mandek ya, kok nggak ada yang ngasih saweran lagi. Sementara ini bulan udah berjalan. Ya qadarullah ya. Akhirnya saya mikir, oh iya Mbak Asti kan punya BSSO. Saya bilang Mbak Asti saya capture semuanya, KSK kemudian percakapan wali kelasnya dengan saya itu saya share. Dan alhamdulillah reaksi ibunya Mbak ditelepon sama wali kelasnya. Ibu siapa saya lupa. Bu, ini SPP-nya Brian untuk bulan Maret sudah lunas. Kaget, nangis dan nggak percaya. Mbak bisa bayangin kan, ini yang di sini yang kerinduan kita tuh kalau kita ada sesuatu yang kita nggak gerak, kita tuh ngerasa kayak berdosa, gitu loh. Kita itu sih bisa melakukan sesuatu menggerakkan orang tuh, misalnya kita nggak ada uang, tapi kita ngono kuwi lega apa ya bahasane ya? Iya. Campur ya bahasaku ya. Ya kayak gitu loh. Iya, paham. Ini Surabayanya keluar ini. Mungkin aku cerita dulu BSSO itu apa sih buat teman-teman yang nonton yang nggak tahu kali ya. BSSO itu salah satu proyeknya Sedekah Oksigen, namanya Beasiswa Balik Sekolah Sedekah Oksigen. Balik Sekolah Sedekah Oksigen, makanya namanya BSSO. Itu setiap setiap awal tahun ajaran nih kayak begini nih, mau akhir tahun ajaran, awal tahun ajaran, biasanya kita dapat listnya gitu ya, nama-nama anak-anak yang butuh orang tua asuh, butuh dibantu SPP-nya atau biaya kosnya. Dulu pernah ada yang biaya tinggalnya di Kalimantan Selatan gitu ya, kurang gitulah. Jadi anak-anak ini yang tidak harus, kalau kan ada beasiswa yang memang harus anak-anaknya berprestasi begitu ya, atau harus anaknya yang orang tuanya miskin sampai harus menunjukkan surat. Enggak, kalau kami enggak sih, lebih ke umum ya Mbak. Pokoknya kalau anaknya mau belajar, yang penting syaratnya anaknya mau belajar, orang tuanya tidak mampu gitu, kami bantuin gitu dari donatur-donatur yang nanti dikelola, terus habis itu dikumpulkan. Nah, sebentar lagi nih kita akan keluarin laporan tentang selama setahun ini ada berapa nih anak asuhnya BSSO. Biasanya kalau akhir tahun kayak gini kita ada beberapa yang terus habis itu berhenti, kita support, terus habis itu nanti tahun depannya ada juga yang nama-nama yang baru. Kayak misalnya dulu itu ada yang setahun pertama kuliah, cuma setahun pertama kuliah Mbak Tia kita support karena tahun kedua dia dapat beasiswa bidik misi. Nah, yang kayak gitu-gitu. Alhamdulillah. Habis itu kita cabut supportnya karena dia udah bisa mandiri begitu ya, terus kita gunakan buat yang lain. Jadi itu kurang lebih kayak gitu ya. Jadi beasiswa BSSO namanya. Itu salah satu kegiatan kita selain sembako yang tadi dibagiin sama Mbak Tia. Soalnya tadi Mbak Tia ngomong BSSO itu apa? Mbak Asti salah satu foundernya Sedekah Oksigen juga yang tinggalnya di Surabaya. Jadi mungkin yang paling sering kontak sama Mbak Tia ini Mbak Asti karena sama-sama di Surabaya begitu ya. Oke, aku sapa dulu. Terus tadi komennya Mbak Wide bener giroh ya. Iya. Ada Mbak Meli juga nih. Mbak Meli ini relawan Sedekah Oksigen juga di Sedan Jumat Tangerang Selatan gitu. Halo Mbak Meli, salam kenal. Tia Mbak Arek Surabaya. Oh iya, sama relawan tuh bisa jadi kita nggak saling kenal ya Mbak Tia ya? Iya. Ya, kita bisa nggak saling kenal loh. Kayak misalnya Mbak Tia sama Mbak Wide itu. Mbak Tia di Surabaya. Say hi, tapi belum pernah ketemu gitu ya. Iya, benar-benar. Wajahnya pun, Mbak Wide udah pernah ya wajahnya waktu kita workshop apa Mbak? Sama Zoom. Mas apa? Iya. Yang benar ya? Iya, sama. Iya, betul. Ya. Bener-bener. Ya kayak gitu sih. Jadi sekarang itu ya memang sih reaksi awalnya saya pribadi memang ketika ada orang minta tolong pasti yang pertama kayak kita tuh
nangis, ya kan, tersentuh. Tapi kan nggak cukup dengan kita juga ikut menangis. Mereka sendiri pasti udah nangis Bombay. Kita diceritani aja gitu kan. Kita Iya. diceritain aja masalahnya dia. Curhat ke kita. Ya, maksudnya dengan harapan mungkin ada bantu atau ya ikhtiarnya dia atau karena kita temennya banyak atau gimana. Ya kita dengerin juga ikut nangis. Tapi kan kita juga nggak bisa berhenti cuman iya saya merasakan kamu, saya juga nangis loh sama kayak kamu, enggak, tapi kan kita nggak bisa kayak gitu, kita juga mencoba Dan gimana cari solusi, solusinya. ya. Bener. Betul. Yang apa mungkin dari teman-teman terdekat ya, sama kayak kemarin selama Ramadan teman-teman ada kegiatan, kemudian ada yang menjadi donatur insidentil, kayak misalnya dia ada hajat, dia titip untuk sedan Jumat seperti itu. Kemudian kayak kemarin ya, artinya kita juga tetap kolaborasi dengan teman-teman, dengan siapapun ya, supaya orang-orang yang curhat ke kita itu bisa terbantukan. Ya saya pikir Allah itu kan mempertemukan kita dengan orang-orang yang ya memang yang sudah dipilih. Dan ini loh, coba ngomong sama ini, sama Pasti ini kayak alasannya gitu. ya. Ya, Betul, betul. SKSD katanya Mbak Wide. Iya, kata Mbak Wida SKSD aja belum bisa Iya. cerita. Aduh, ketahuan angkatan berapa ini pakai istilah SKSD. Buat yang belum tahu ya, SKSD itu artinya sok kenal, sok dekat. Itu tahun 90-an. Iya. Jadi ketahuan. Dan saya yang lahir di tahun 80-an. Oh iya, Ya, soal SKSD ini ada cerita. Jadi kita Sedekah Oksigen itu kan foundernya ada 6 kan Mbak, ada 6 nih foundernya. Kapan sih kita ketemu pertama kali? Itu waktu tahun 2015 waktu kita terbentuk pertama kali lah ya, waktu yang bencana asap itu kan. Nah, teman-teman, kalau buat teman-teman yang nggak tahu, itu kita nggak pernah ketemu muka. Jadi 6 orang itu saya cuma pernah ketemu 2 orang, di antara yang lainnya itu nggak pernah ketemu. Terus gimana cara kita mengidentifikasi, itu lucu banget. Jadi kita janjian pokoknya ketemu di Palangkaraya, di Bandara Palangkaraya. Terus nanti kita entahlah, kita nggak ada rencana mau gimana, pokoknya kita ketemu aja dulu gitu. Yang datang pertama kali waktu itu kalau nggak salah saya datang pertama kali ketemu sama Mbak Ninit, itu nggak A I U gitu, terus tiba-tiba kita pelukan, padahal nggak pernah kenal. chemistry tapi ya sudah kebangun ya. Setelah Kontak selesai batin pelukan, udah. setelah saya pelukan baru aku mikir, ini orangnya bener apa enggak ya. Sempat kepikiran gitu ya, khawatir salah gitu kan ya. Udah lah ya, udah ya. Habis itu kita itu udah ada beberapa orang kan, kemudian kumpul. Nah, yang terakhir, omongan terakhir itu Mbak Asti. Mbak Asti itu datangnya paling sore. Ini kita udah semobil nih. Apa namanya? Semobil anak-anak mudanya ini yang nggak pernah kenal gitu kan. Oh, obrolannya itu udah nggak karu-karuan lah ya. Terus habis itu, begitu kita jemput Mbak Asti yang mana nih orangnya? Ternyata tidak satu pun dari kita yang pernah ketemu sama Mbak Asti. Kalau aku sama Mbak Zila kan gak pernah ketemu, paling nggak ada 1 orang gitu ya. Ternyata sama Mbak Asti ini belum pernah ada 1 orang pun yang ketemu sama Mbak Asti. Jadi akhirnya kita sibuk buka WhatsApp, sibuk buka Facebook gitu ya, sambil cari-cari mukanya dia yang mana. Identifikasi ya, bener-bener. Kita buka-buka gitu, yang mana nih orangnya, mana gitu. Terus sampai ada yang nyetir, ada yang sama di mobil tuh, sambil lihat-lihat gitu. Oh, itu orangnya gitu. Terus begitu kita ada yang turun, terus habis kita Mbak Asti ya, udah langsung, ya ampun, tuh nggak ada yang kenal tuh. Begitu masuk mobil obrolan udah kayak teman lama banget, padahal itulah pertama kali kita ketemu. Ya tuh selalu begitu. Di Lombok kan juga begitu ya Mbak Tia ya. Ya putus. Ya putus deh Mbak Tia. Kita mau jalan, jadi kalau misalnya ada kesempatan untuk live IG, pengen tahu kita malam takbiran bagi parcel, nanti saya gabung lagi ya. Jadi saya baik, mau siap-siap kloter berikutnya, ini pasti seru. Baik. Assalamualaikum. Terima kasih Mbak Tia. Bye-bye. Waalaikumsalam Kita sambung lagi ya. Iya, iya. Mudah-mudahan Nanti masih belum tidur teman-teman ya. Iya. Thank you Mbak Tia. Oke, ini saya lagi masukin parcel dulu sambil nunggu teman saya yang drivernya ya. Assalamualaikum. Siap. Waalaikumsalam. Dadah. Gimana caranya Mbak?
Nah, itu tadi Mbak Tia. Mbak Tia nih di Surabaya lagi siap-siap buat apa? Bagiin parcel lagi, parcel akhir-akhir nih udah angkatan terakhir lah ya. Ada Mbak Tantri juga. Mbak Tantri ini admin yang ngurusin BSSO yang tadi disebut-sebut sama Mbak Tia. Jadi Mbak Tantri lah yang tahu ada berapa sih Mbak Tantri sekarang yang anak asuh kita. Saya tuh sampai udah nggak hafal karena udah ada diurus masing-masing orang kan ya. Ada berapa orang Mbak Tantri sekarang tahun ini, tahun ajaran 2020-2021 ini ada berapa sih anak asuh kita? Coba nanti kita tunggu Mbak Tantri buat eh, nulis ya. Tuh, ada berapa orang Mbak anak asuh kita kira-kira? Seingat saya tuh waktu itu kemarin 18 gitu ya, kalau nggak salah. Nah, jadi teman-teman yang apa namanya bertanya-tanya sebenarnya mau kontribusinya apa sih, bisa berkontribusi apa gitu ya. Kalau mau gabung sama Sedekah Wakaf macam-macam gitu. Jago bikin Canva, bisa tolong bikinin media-media kita buat di posting di Instagram gitu ya. Atau di Facebook, di sosial media lah ya. Atau ya 18 anak tuh yang aktif di BSSO tahun ini, alhamdulillah. Nah, atau misalnya teman-teman punya kemampuan administrasi yang memang keren gitu, yang rapi nih ya, kayak Mbak Tantri, ada Mbak Yuni, ada Mbak Zila gitu ya. Itu kami sangat membutuhkan. Kami butuh karena kan ada laporan-laporan apa perlu uang-uang yang masuk itu gitu perlu dicatat dengan rapi supaya bisa dilaporkan dengan reliable gitu. Jadi supaya orang tidak salah sangka gitu kan ya. Oh, ini Mbak Tantri, ada 18 anak yang aktif, tapi BSSO juga bantu beberapa anak yatim yang minta bantuan uang pendaftaran saja. Jadi nggak dibantu SPP-nya selama setahun, tapi cuman bantu uang pendaftarannya saja. Karena kan sekolah-sekolah negeri juga banyak yang gratis ya. Oh iya, BSSO ini yang mendaftarkan itu kemudian kita jadi appoint dia untuk jadi relawan pendamping. Relawan pendamping tugasnya apa? Relawan pendamping tugasnya untuk make sure SPP dibayarkan, make sure anaknya sekolah. Karena kan kadang orang juga udah males sekolah gitu. Nah yang kayak gitu-gitu agak diminimalisir dengan adanya si relawan pendamping. Gitu ya kira-kira Mbak Tantri. Oke. Nah, teman-teman, Mas siapa lagi nih yang mau di-share nanti Mbak Tia biar live sendiri nanti di saat pembagian. Mbak Wide udah siap belum? Mbak Wide, Penda yang mengaku anak milenial katanya nggak paham SKSD, SDSB. Halo. Anak milenial tahun berapa kita ketemu ya? Masya Allah ya. Emang unik lah ya. Kalau dibandingkan sama teman-teman dari komunitas lain tentang yang juga sama-sama bergerak di bidang sosial, mungkin memang Sedekah Oksigen ini mengisi ruang yang unik begitu karena kami tidak bisa langsung siap Mbak Wide sebentar ya. Kami nggak bisa langsung terjun di lapangan on the spot banget gitu karena hampir 95% atau 97% dari kami adalah ibu-ibu yang punya keluarga, punya suami, punya anak begitu ya. Yang memang prioritas kami sebenarnya mereka begitu. Hanya kami terdorong untuk ingin bermanfaat buat orang yang lebih banyak, yang lebih luas dibandingkan dengan tembok-tembok rumah kita. Baik, Mbak Widi katanya udah siap nih. Coba kita lihat Mbak Widi. Tadi dari Surabaya, sekarang kita ke Sumatera Barat. Bukit Tinggi. Bukit Tinggi kan ya Mbak Widi? Udah siap belum Mbak Widi? Udah. Sorry. Mbak Widi Bukit Tinggi kan ya? Betul ya? Iya, Bukit Tinggi. Bukit Tinggi. Jadi Kalau belum dijawab. Kenapa tiduran? Gimana Mbak? Belum dijawab atau kenapa tiduran? Orang-orang pada bertanya-tanya nanti kenapa tiduran itu.
Oh gitu. Iya, pas hari Minggu kemarin alhamdulillah lagi dapet rezeki. Lagi dapet rezeki. Nah, ini Mas, belum ketemu dokternya, tapi ya alhamdulillah sih udah mendingan. Udah bisa colek-colekan lagi di grup. ya andalan kita lah ya colek-colekan di grup. Mbak Rini, ya, Mbak Rini ini salah satu founder kita. Salah satu founder yang sedekah oksigen yang sekarang tinggalnya di Texas. Betul nggak sih Mbak Rin? Baru Kita ini ikutan baru ini. Mbak Rini, coba kita invite Mbak Rini. Bisa nggak sih bertiga ya? Bisa nggak sih Mbak bertiga? Bisa, bisa deh. Coba aja coba. Coba ya. Gimana sih cara invite? Ya Allah, parah banget ya. Gimana sih cara invite, Kita Teman-teman kalau ada yang mau punya pertanyaan misalnya gitu ya, punya apa unek-unek atau apa yang mau disampaikan cobain. eh Waalaikumsalam. Oh, decline Mbak Rini. Tengah malam ya, Mbak Rini, maaf. Enggak, pagi Mbak Rini. Mbak Rini pagi kan? iya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. baru bangun tidur. Jadi nggak bisa nih, nggak bisa ditelepon nih, nggak bisa ikut live Mbak Rini. Ada bayangan suami saya di situ. Baru bangun tidur. Mbak Rini ini tinggalnya di Texas, salah satu founder kita. Dialah sebenarnya gara-garanya muncul sedekah oksigen. Mbak Widi belum pernah ketemu Mbak Rini ya. Belum, Dia ini, baru lihat fotonya aja di Facebook. dia ini gara-garanya. Dialah gara-garanya sebenarnya. Yang membuat saya nyantol juga di sini itu gara-garanya Mbak Rini. Ya udah baiklah Mbak Rin kalau masih bangun. Mbak Wide. Sekarang balik ke Mbak Wide. Mbak Wide, gimana sih rasanya? Tadi kan aku nanya Mbak Tia tuh, gimana sih rasanya setelah melakukan kegiatan-kegiatan ini bareng sedekah oksigen? Nah, kalau Mbak Wide, gimana rasanya? Aku seneng, Apa yang bagian? serius, seneng. Eh, karena gini ya, eh kondisi aku kan banyak terbatasan gitu. Jadi mikirnya apa sih yang bisa dilakuin cuma dengan pegang HP dari kamar atau misalnya dari manalah gitu ya. Pokoknya andalan aku kan cuma HP gitu ya. Kayaknya ya ampun mubazir banget kuotanya kalau misalnya cuma dipakai buat Facebook, buat Instagram gitu kan. Lama-lama kan bosen ya gitu. Nanti Hmm. di dia aja mikir dihisap loh di akhirat nanti dapat pahalanya apa nih dari handphone gitu kan ya. Ya udah alhamdulillah dari keinginan itu dan kebetulan diketemuin sama Mbak Fani waktu itu gara-gara oksigen ya Mbak ya sebenarnya ya sepele ya karena Mm-mm. pengen karena waktu itu Mbak Fani minta tolong oksigen ngirim ya Sumatera Iya. asal dari situlah gitu nah terus eh, Hmm. minta donasi lewat ini nih ada emak-emak Hmm. sekumpulan emak-emak yang mau nyumbang gitu buat Padahal oksigen teenager loh. gimana gimana. Padahal remaja, bukan mama. Bentar, Mbak. Lagi nanti. Kenapa, Mbak? Padahal remaja, bukan emak-emak. Oh ya, 17 plus plus ya. Nah, Mbak Widi, waktu pertama kali kan Mbak Widi udah lihat lama gitu ya dari 2015. Eh, Hmm, Sebenarnya keinginan untuk berkontribusi itu udah dari lama atau memang baru saat kemudian Mbak Wide colek aku waktu itu atau sebenarnya udah lama tapi gimana? enggak.
nasi segala macem gitu kan. Nah terus eh, waktu itu ya sebatas share aja gitu. Nah terus pas 2019 kan ada lagi ya Mbak ya, asap itu ya. Mm-mm. Ah, terus Iya. aku bikin sendiri itu. Mhm. Iya. Mhm. Ya, gitu, ketemu jodoh. Pakai nunggu diajak. Ngapain sih nunggu diajak? Mari ini nggak ada suaranya. Ya Allah, Nggak ada kedengaran di sini ada koneksi ya suaranya sih. Mbak. Iya, koneksi nih dari tadi. Coba-coba aku cek sama yang lain. Enggak tuh nggak ada yang ini. Nggak Sekarang kayak kedengeran. Masih nggak kedengeran. sekarang Ih, kedengeran nggak? belum, kayaknya belum. Antara bangun Belum tidur. kedengeran. Mbak Rini ini berkali-kali sebenarnya kita kontak juga buat kita nanya-nanya gimana sih kegiatan sosial kalau di sana tuh kayak apa gitu. Siapa tahu ada yang bisa kita tiru kan ya. Pak Widi kenapa nunggu diajak sih by the way? Gimana gimana? Tadi kan bilangnya akhirnya diajak tahun 2019. Jadi ya udah gitu kan. Kenapa sih nunggu diajak? Nggak pede. Sudah ada. Nggak, nggak pede. Ya Allah. Karena iya serius. Karena apa ya? Kayaknya tuh aku ngelihat mbak-mbak itu, aduh ya Allah, gue bisa bantu apa gitu ya dengan kondisi kayak gini. Pada saat itu memang nggak pede gitu. Jadi ya senang aja gitu kayak ketemu selebriti aja gitu Mbak. Kalau misalnya pada saat itu dicolek sama Mbak Fani kan, Mbak Mbak Masya tolong Allah. bantuin. Serius, serius aku, Oh my. serius, serius. Itu tuh gimana ya rasanya? Ya Allah, gila, gue ditanya sama Mbak Fani. Oh my God. Widi lebay. Lebay. Kenapa kenapa? Oh, oh, yang penting pertanyaan berikutnya sih Mbak Wide. Yang penting pertanyaan berikutnya yaitu setelah bergabung masuk ke Kenapa grup Mbak kami. putus-putus? Sebentar, masih muter juga nih Mbak Wide, tunggu sebentar. Nah, yang penting pertanyaan berikutnya gitu ya. Pertanyaan yang sebelumnya itu kan karena nggak kenal gitu kan, makanya dianggap selebriti. Nah, setelah masuk di grup kita, ternyata gimana ternyata? Ternyata ada yang seru Memang nih kayaknya. selebriti ya. Itu, Ternyata aduh. gimana? eh Jujur, pertama kan aku masuk di Soji ya, di grup Soji. Hmm, Terus Oke. eh, di situ kan memang nggak terlalu banyak kegiatan ya pada saat itu gitu. Terus aku bilang ini aku harus Hmm, ngapain hmm. gitu kan. Apa ya? Terus Iya, iya, digabung iya. Kalau lagi deh, studi Quran. Hmm. dicemplungin lagi dia tuh ke WSO gitu, nggak tahu gimana cerita. Lupa ya. Emang kalau udah terjebak tuh nggak susah keluar. Hmm. Padahal apa Mbak? Emang tugasku nyemplungin orang. Betul. Tapi tapi waktu itu waktu aku awal-awal di WSO, aku kan kontekan sama Mbak Yuni ya.
masalah bagian Mm-mm. rekapan jual sayur. Mm-mm. Eh, nggak tahu gimana kita tuh Mbak Yuni tuh bilang yang intinya ya ya udah kalau aku juga dicemplungin gitu ya udah terlanjur basah ya basah sekali. Oh my- Eh, Ya Allah. tapi alhamdulillah apa ya aku happy jujur aku happy happy banget karena Alhamdulillah. eh, iya beneran Mbak jadi maksud aku gini eh, sekarang kan makin kesini aku makin ngerti ya apapun yang kita pakai itu nanti ada hisapnya gitu kan. Nah kalau misalnya aku handphone nih aku punya kuota sedangkan aku habisin cuman untuk media sosial gitu ya nggak ada gunanya itu nanti aku dapat pahalanya dari mana gitu kan. Jadi ya alhamdulillah dengan ikutan di sedekah gen di WSO ya mudah-mudahan nanti bisa ngasih dukungan ya di akhirat ya. Aduh, Masya Allah, aku nggak tahu harus bilang apa nih. Amin, semoga bener lah ya yang kita lakuin ya. Paling nggak, semoga niatnya Amin, bener, amin. dan niatnya bener, jadi memberatkan Iya, tim yang baik begitu kan ya, Insya Allah ya. iya. Karena berharapnya itu aja sih Mbak gitu. Jadi ya kebetulan aku juga senang jualan gitu kan ya. Jadi ya udah gitu. Ya nggak tahu kemarin makanya pas libur sehari udah enak dikit udah deh Gatel. colek-colekan lagi dikit. Langsung gatel. Ya, Baik, tangan jadi ya. ngiri, Iya ngiri jujur. Aku ngiri ngiri sama sama Mbak Tia, bener. Ngiri, ngiri banget ketemu ngiri. langsung sama Mbak Tia kayak tadi ya. Ah, Bisa ketemu langsung, turun ke iya, lapangan, gitu kan. iya, iya. Ngasih langsung gitu kayaknya gimana ya. Seneng gitu ngelihat Hawanya mereka. beda ya. Iya gitu kayaknya Hmm. mereka seneng tuh nambah kita nggak bahagia aja gitu ya untuk nyari gimana sih caranya supaya ini misalnya lagi bad mood nih ya kita ngasih-ngasih kayak gitu kan nanti mereka seneng tuh ya udah ketularan aja gitu Iya, bahagianya betul. Itu betul. ya kan. Itu betul. Itu betul banget. Yes. Itu betul banget. Heeh, Ada makanya ada cerita nih Mbak, waktu kita 2015 itu kan kita bagi-bagi oksigen banyak banget gitu ya. Terus di tahun 2019 itu ada orang WhatsApp aku, dia bilang, Mbak, saya ini gitu, saya lupa namanya, soal lupa tahu kan ya aku ya. Nah, saya inilah gitu ya. Dulu eh, saya dulu pernah terima oksigen dari sedekah oksigen tahun 2015. Kata dia bilang gitu. Nah, sekarang saya punya kontak si anu-anu yang juga membutuhkan. Boleh nggak saya bantu menyampaikan ke sana? Itu rasanya Mbak, aduh rasanya tuh kayak yang, oh my God, gitu. Dia ingat kita loh. Maksudnya, aku bahkan cuman nggak itu ketemu dia, gitu itu orang Jambi. Itu orang Jambi, yang ya di Allah. Jambi, itu yang waktu itu yang membagikan di Jambi itu temanku di UI, kebetulan dia lagi kerja di Jambi, Heeh. jadi pulang kantor naruh gitu ya. Dia bahkan nggak pernah ketemu aku gitu, cuman karena mungkin nomor teleponku yang ditaruh gitu ya. Jadi terus waktu aku baca tuh rasanya kayak yang Masya Allah yang kayak begini nih gitu yang antara Iya, ngangetin hati sama bikin kayak rasanya aduh jangan berhenti dong gitu, jangan berhenti ya. Kadang-kadang kan kita suka nemuin donasinya kurang lah gitu ya, tapi udahlah iya jangan benar. kayak begitu-begitu, itu yang memang bikin Iya, kita kayak nyuntik energi baru lagi gitu. iya benar 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 makanya kayak ya itu kayak Mbak Tia tadi bilang apa sih ketagihan gitu ya gimana sih Iya. kayaknya pengen lagi gitu ya. Iya. Heeh. Kita tuh bahkan sempat Ya, punya istilah, kita itu ibu-ibu kurang kerjaan. Jadi mana ada ibu-ibu kurang kerjaan kan ya? Ibu-ibu tuh kan banyak ya kerjaannya. yang kurang. Kok ngegas? Nah, ibu-ibu kurang kerjaan tuh karena apa? Jadi karena kalau misalnya kita udah selesai nih sembako, kemarin kan heboh banget ya sembako gitu ya. Terus habis itu kita baru istirahat sebentar gitu ya. Cobain aja deh 2-3 hari dari sekarang gitu ya. Itu mesti nanti ada yang bilang, kita ngapain nih sekarang? Loh,
kayak cari kerjaan kan berarti. Dia kayak mencari perangkap. Padahal di rumah nggak kelar-kelar ya. Iya, padahal tuh terus tadi kan gitu ya, karena kita sekarang udah punya tim gitu kan, jadi ada yang ngerjain, ada yang bikin laporan. Kan terus yang bikin laporan, loh, lah ini laporan aja belum selesai, udah mau cari project baru. Yang bikin laporan Iya, mumpung nggak ada di aku sini. keinget Mbak Yuni kemarin. Mbak, jangan kirim data dulu ke aku ya, soalnya yang rekapan sembako belum selesai. Ya Allah, Nah, ya, buat teman-teman yang punya kemampuan administratif, tolong bantu kami. Teman-teman yang punya kemampuan administratif gitu ya, punya kemampuan bikin Excel yang rapi begitu ya, punya kemampuan meneliti data begitu ya, apa itu? Kita cuma punya andalan beberapa orang nih di tim Surya Oksigen. Yang bisa diandalkan, yang satu mantan bankers, yang satu mantan auditor. Yang di WSO ada Mbak Wide nih, masih tetap juga tuh tektokannya sama Mbak Wide. Kita punya orang yang database tuh minim banget gitu, minim banget. Nah, kalau teman-teman punya kemampuan itu, Mas, silakan tolong kami. bener. Tapi ya itu ya, aku udah wanti-wanti ya dari awal, Mbak Fani, aku enggak gitu ya. Udah jadi ya sudahlah, semuanya sementara masih dikerjakan sama Mbak Yuni. Nah, apa sekarang sembako udah mau rilis soal laporannya, jadi udah bisa digangguin dia. Udah bisa digangguin lagi ya. Aku nyapa dulu nih beberapa. Ada Mbak Ala Kaya Diskon, ada Mbak Jamur Lucu. Mbak Jamur Lucu ini kan temen teman Mbak Asti yang kemudian aku juga jadi kenal. Hai Mbak, ini Mbak Jamur Lucu nih punya juga acara live Instagram, judulnya Tamu-Tamuan kalau nggak salah ya Mbak ya. Terus ada 1000 Sungai. Kenapa? Ada apa ini? Akunnya 1000 Sungai. Ada 1000 Sungai Beta BJM. Mbak Rini juga. Mbak Rini gimana? Mbak Rini jadi bisa ku invite nggak? Kalau bisa ku invite nih. Kita lihat kondisi cerita-cerita di Texas gimana sebelum kita end. 15 menit lagi lah ya. 15 menit lagi loh ya. Habis itu udah loh aku. Ya begitulah. Jadi teman-teman kalau ditanya kita nih sebenarnya cari apa, kayaknya kita sama-sama tahu lah ya, kita cari apa, kita cari jalan supaya nanti kalau ditanya, di akhir nanti kita punya jawaban gitu. Kita bisa bertiga nggak sih Mbak? Coba aku invite Mbak Rini. Kayaknya bisa, tapi aku nggak ngerti caranya. Atau Coba join, invite atau request join kali Mbak? Udah ini udah ku view. Boleh. Bisa itu. Dari si orang. Saya gabung. Hey, assalamualaikum. Cuman kayaknya jaringan aku kurang in. Dari tadi kedengernya tuh putus-putus. Ya ampun, udah cuci muka. Capek dia kali ini. Cuci muka dulu. Belum. Aku langsung cari jilbab. Ada jilbab. Mbak Rini ini salah satu founder kita, teman-teman. Founder kita ada 6 orang. Salah satunya Mbak Rini gitu ya. Jadi kalau dibilang inti gara-garanya, ya dialah inti gara-garanya ini sebenarnya. Ini sebenarnya idenya. Mungkin gara-gara sekarang. Dia sekarang tinggal di Texas. Itu Texas ya Mbak Rini? Di Texas. Nah, coba Mbak Rini ceritain dong. Jadi setelah dirimu tinggal di Texas, tuh kegiatan-kegiatan sosial di sana itu kayak apa sih yang siapa tahu bisa jadi inspirasi buat kita di sini juga? Di sini itu ya. Kita ada namanya. Oke. Gimana caranya Mbak? Lo nggak apa-apa. Nggak apa-apa join aja. Mungkin. Paling alasannya itu. Aku live dulu agak kelingan. Iya. Oke. Monggo. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Bentar. Iya. Jadi gimana Mbak Rin? Kegiatan di sana gimana Mbak? Eh, jadi kalau di sini itu ada namanya kita outreach the barrio. Jadi outreach apa namanya? Barrio tuh bahasa Spanyolnya tuh tetangga lah. Jadi kita menggapai ke tetangga gitu ya. Lebih banyak sih untuk eh, homeless di sini gitu. Jadi kita lebih banyak karena homeless di sini tuh termasuk yang jarang ter apa ya, program-program gitu loh, jarang tergapai program-program gitu. Jadi ya mereka mungkin dianggap ya bagian masyarakat yang enggak inilah ya, Ya, ceritanya. yang dalam tanda kutip menyusahkan gitu kan, merusak keindahan kota lah. Nah, jadi kita awalnya tuh tiap minggu, tergantung juga sih sebetulnya. Kalau selama Lebaran ini nyaris tiap malam kita memberikan makan malam ke mereka. Terus udah gitu, tapi itu tergantung sih Mbak, tergantung dana yang tersedia gitu ya. Biasalah juga Di sana tergantung juga ada cuaca. masalah dana ya? Kirain cuma di sini. Ya dong. Iya tentu. Pasti. Karena kita kan lebih banyak sih menggunakan dana pribadi gitu ya. Ya, lebih banyak menggunakan dana pribadi karena kan auditnya itu banget Audit sih. dari ketat, mana Mbak? gitu Kalau loh. gitu Mbak? Dana dari mana? Dari mana? Auditnya itu yang mengaudit siapa? Kenapa? IRS itu, Oh. IRS. Jadi kan kalau seandainya ke rekening sini masuk, ini dari siapa, Iya. dari siapa gitu kan. Karena kan biasanya mereka juga, nanti sih biasanya kalau mau akhir tahun tuh memang kadang-kadang suka dapat banyak ini ya sumbangan gitu. Karena mereka kan tujuannya supaya mengurangi pajak sih. Tuh. Nah, dari situ kita jadinya suka diaudit. Nah, terus jadi lebih banyak menggunakan dana pribadi. Kemarin-kemarin pada saat kampanye gubernur juga di sini kita dapatlah dana ya biasalah sama lah kayak di sana juga di Indonesia ya, dana dari partai politik kayak gitu. Terus apa namanya? Selain itu ada juga shelter. Kita bangun shelter di sini. 2 shelter ya, kalau yang di Austin, yang satu di Houston. Kita bangun 2 shelter, itu kapasitasnya sekitar 100 masing-masing shelter. Jadi itu bangun dari scratch, bangun dari nol gitu Mbak? Ya, ya. Jadi sewa apa namanya, gedung ya, sewa gedung, bukan ya rumah lah gitu ya, tapi agak besar sedikit, sewa rumah. Kita terus udah gitu perizinan apa segala gitu. Kalau dari kegiatan Ribet juga sih sini. Kalau bagi-bagi makanan harus itu Mbak, harus apa namanya, dapur dicek. oh jadi makanannya nggak bisa donasi. Asal makanan Kayak dari kita kan, mana. kalau kita kan terima udah jadi makanan gitu nggak bisa ya? Nggak bisa, kecuali kalau dari restoran mereknya. yang istilahnya udah tersertifikat ya. Karena kalau seandainya terjadi sesuatu pada penerima, itu kita bisa kena ini Mbak, Isu. kena isu ya. Kalau kegiatan di sana nih Mbak, yang kira-kira bisa diadaptasi buat di sini gitu, menurut Mbak, kalau shelter tuh Justru aku banyak nyontek dari sini. Banyak nyontek dari sini jujur aja. Nasi ya kan, sedekah nasi, sedekah baju ya kan, sedekah tenda. karena ya kan kan? kalau shelter kan mungkin karena di sana dingin kali ya, karena kan udaranya di sana hitungannya ekstrim lah ya. Kalau di kita kan tropis tuh hitungannya nyaman gitu kan ya. Jadi mungkin shelter jelas nggak needed banget gitulah kalau di sini gitu ya. Terus apa ya? Apa sih apa yang bisa kita gitu? Kalau shelter ya karena pikirnya tuh karena banyak juga yang sakit misalnya udaranya, kan, ya. Banyak yang sakit, para homeless yang sering kita udah sering ketemu dia gitu ya. Terus lama-lama kok ngeliat dia sakit, ngeliat ini gitu kan. Kita nggak bisa sembarangan ngasih obat kalau seandainya
tanpa ada dokter. Oh, Nah, kalau di shelter itu kan kita menyediakan dokter ya, harus menyediakan dokter. Karena suatu waktu kadang-kadang ada yang mati, Mbak. Meninggal, salah, bukan mati, meninggal. Lagi tidur gitu. Besok pagi bangun ini nggak? kita pada saat harus bersih-bersih, ada satu yang Innalillahi. meninggal. Gitu. Satu, dua, sering Jadi sekali kena nggak ketahuan penyakit gitu ya, sakitnya harus apa? ada dokter makanya. Ya, ya itulah. Opo, yang seperti apa? Karena mereka kayak Ya itu tuh apa? Hah? Ya, bisa kena karena serangan jantung, bisa Hmm. karena apa gitu ya pada saat mereka itu kayak gitu. Jadi ya memang harus disediakan dokter segala. Nah itu ya salah satu hal yang bisa membuat kita ikut bantu di kesehatan para Jadi homeless itu shelter ya. itu sebenarnya caranya gitu ya, tapi sebenarnya arahnya lebih ke yaitu bantu Iya, kesehatannya, bantu makanannya gitu kemarin ya. iya, terutama iya, terutama orang-orang yang bawa anak ya, kan Iya. itu kan nggak boleh di sana tuh anak nggak boleh ada di jalanan ya pada Hmm. prinsipnya ya. Kalau anak Hmm. masih di bawah umur tuh nggak boleh. Nah otomatis kalau gitu kan dijauhkan dari orang tuanya, dari Hmm. ibunya, dari bapaknya. Nah itu salah satu yang bikin kita jadi mempertimbangkan untuk bikin shelter gitu. Meskipun oleh pemerintah tuh nggak boleh Mbak. Misalnya dalam waktu lebih dari Hmm. 30 hari terus menerus di dalam satu shelter nggak Ini boleh. shelternya kayak yang di film-film itu kan, Mbak, yang kalau pagi mereka harus meninggalkan shelter kan? Ya, ya, ya tergantung sih kalau lagi Hmm. musim dingin bisa sampai seminggu. Kalau itu kalau yang punya pemerintah boleh maksimal sampai 2 bulan. Oh. Tapi kalau yang punya pribadi ya satu hari karena kadang-kadang kalau mereka berlama-lama gitu kayak kecemburuan Iyalah, gitu loh kayak kayak yang yang satu dapet. masuk situ terus ada yang nggak masuk situ gitu kan ya ceritanya ya. Iya, 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 iya. Karena ya memang siapa yang cepat antri ya itulah yang Hmm. dapat gitu Kalau kan. kalau Sistemnya kayak gitu di tantangannya sana, apa Mbak kalau di sana Mbak? di Maksudnya shelter tuh. apa namanya kan tentunya ada culture yang beda gitu kan. Aku bayanganku tantangannya akan berbeda Iya, antara kita di sini sama Mbak Rini di kan sana. Kalau di sana tantangannya apa Mbak? ya otomatis di sana orangnya lebih gampang bersuara ya. Kalau di sini kan kebanyakan kalau kita udah ngasih donasi apa gitu mereka Mbak, lebih banyak diem. Mbak Rini, Kalau di sana Mbak, mereka tuh Mbak berani Rini, aku tuh bersuara. agak bingung deh. Ah, Dirimu ngomong di ah, sini di sana itu sebenarnya kayaknya aku salah nangkep dari tadi. Di sini itu di mana maksudnya? Di sana itu maksudnya di mana? maksudnya di ya ya oke. Kalau di Ah, oke oke Texas, oke oke. kalau di Texas berbeda dengan di Ah, Indonesia. Oke. Sorry. Kalau kalau di Texas itu tentu berbeda ah, dengan di ah. Indonesia gitu ya. Karena kalau orang-orang di Indonesia kan biasanya lebih apa Ah, ya ah. mendem gitu ya. Kalau dia punya apa keberatan atau apa gitu kan, jarang mau Hmm. mengutarakan secara langsung. Tapi kalau orang di Texas itu kan orangnya vokal gitu loh. Ya mungkin terbiasa untuk berpendapat atau ya mereka Pernah ngomong ada gitu loh. kejadian? Dan istilahnya kita Pernah ada kejadian? ah, kita sering diajak Apa apa bertengkar contohnya? gitu. Yang Gimana? apa sih kontennya apa yang bikin mereka komplain atau keberatan gitu apa? Ya yang bikin mereka misalnya makanan Hmm. aja gitu ya. Buat mereka rasanya nggak cocok, mereka bisa komplain gitu loh. Terus udah gitu misalnya apa ya ya masalah antri gitu Kepanjangan ya. gitu. Kadang-kadang kita kan melihat dulu melihat ada misalnya ada ibu-ibu yang harus kita dahulukan gitu ya. Sementara yang lainnya yang merasa udah antri situ ya nggak terima dan nggak kebagian karena kapasitas gitu ya keterbatasan kapasitas ya mereka Itu yang komplain komplain gitu ya. yang Nah terus menerima penerima manfaatnya itu yang komplain ya? Oh. iya 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 dan kalau komplain tuh bisa bisa kenceng gitu loh, bisa siap berantem aja. Terus apalagi ya, terutama kan kebanyakan orang lebih ke kriminal gitu ya, Hmm. sering kehilangan sesuatu gitu. Apa namanya? Terus obat-obatan, pengaruh obat mereka gitu.
banyak juga yang ikut dalam situ tuh dalam posisi kecanduan gitu dan kecanduan minuman, kecanduan obatan gitu kan. Nah itu kadang-kadang jadi nggak mau kita terima, tapi atas dasar Yes, yes, yes. kesetaraan ya. Ya. Jadi mau nggak mau kadang-kadang ikut juga, kayak gitu. Terus apa ya? Ada Ya, nggak sih perilaku ya, yang ya mirip, kalau begitulah. maksudnya nggak semua sih penerima manfaat begini ya kalau di Indonesia. Cuman kan kalau di kita itu kan ada yang tadi diceritain sama Mbak Tia, musiman gitu, kayak memang mereka basang gitu loh, minta dikasih donasi gitu. Walaupun sebenarnya mereka cukup hidup layak. Nah, kalau kayak begituan ada juga nggak di sana? Nah, nah gini, waktu pertama-tama aku ngadain donasi ya dalam bentuk apa namanya paket-paket gitu kan. Itu tuh rata-rata penerimanya rata-rata punya mobil lebih dari satu, Mbak. Dan tinggal di rumah Layak. yang Layak ya ya. bukan bagus ya, yang layak lah gitu. Tapi karena standar dari pemerintah bahwa penghasilan berapa belas ribu dolar gitu ya di beberapa 14 apa 12,5 gitu ya, 12,5 ribu dolar, bahwa itu dinyatakan bahwa sebagai apa masyarakat miskin gitu. Jadi mau nggak mau ya nama mereka didaftar. Iya, Cuman kita kok kesel gitu ya datang ke tempat itu dengan mobil Honda yang bagus gitu ya, langsung ingat kampung halaman rasanya ya. Ya. Ya bagi mereka tuh memang sih kalau di sana mobil tuh mungkin udah alat transportasi yang mau nggak mau harus dimiliki gitu kan. Tapi kan ya kita ngelihatnya terutama saya sih, terutama saya tuh kan standar kalau orang yang udah punya mobil kan dalam saya udah bertahun-tahun lah dalam pikiran saya. Kalau orang udah punya mobil itu kan udah inilah gitu ya, udah mendingan lah. Masa sih menyediakan makanan udah nggak perlu dibantu. Iya, ternyata gitu. Jadi di masjid ya, ini kan selama Ramadan kita selalu ngadain apa namanya paket-paket gitu kan. Jadi nanti mereka kayak drive-thru gitu, Mbak, ngasih formulirnya, nunjukin formulirnya, kita QR code-nya, oh iya memang asli gitu kan, karena pemalsuan pasti ada lah, oh iya QR code-nya ada, tapi mereka tuh dengan mobil Honda yang bagus gitu loh, terus nanti mobil apalagi kayak ada yang janggal gitu ya, kayak ada yang janggal nih apa ya gitu. Ya aduh kayaknya ya udahlah, tapi ya gimana, itu standarnya. Emang daftar nama yang masuk kan, kita kan juga nggak bisa sembarangan juga gitu. Gimana, Mbak? Daftar nama itu dapat dari mana? Dari dinas kota, data kota. Jadi kayak Mbak gitu allowed untuk memberikan bantuan hanya pada orang yang ada di daftar itu gitu ceritanya. Iya, kecuali teman-teman pengajian, teman-teman musola gitu ya. Di masjid raya yang kita tahu sama muslim yang aktif di masjid ya, yang kita tahu itu yang istilahnya yang list A-nya lah, list B-nya lainnya ya kita ngambil dari pemerintah sih. Tuh, karena nanti setiap bulan harus lapor, Mbak, keuangan. Jadi lebih ini ya, dituntut untuk lebih rapi begitu lah ya, secara administrasi ya. Iya, harus lapor. Jadi nanti soalnya ya kalau meskipun dana pribadi kan juga misalnya saya dapat dia tahu gitu kan, masuk ke rekening saya sekian gitu kan. Apalagi kalau uang dari Indonesia kan. Nah, itu uangnya kemana aja gitu, harus tercatat. Itu saya pakai buat sedekah, buat kegiatan apa namanya? Di sini gitu. Nah, ya harus tercatat sama mereka. Ini berarti harus ada laporan. Ini dua kelompok yang berbeda. Yang tadi ada kelompok homeless, yang kemudian yang satu lainnya ini ada kelompok yang tadi punya mobil Honda begitu ya. Ini berarti dua yang berbeda ya, Mbak? Iya, itu ya. Ya jadi ya kegiatannya sih sebetulnya 3 ya. Satu ya rumah singgah itu, terus yang kita bagi-bagi nasi ke homeless itu, terus satu lagi ya
bagi-bagi paket gitu loh. Ya itu kadang-kadang isinya paket-paket Kayak sembako, makanan gitu. sembako Di gitu. dalam satu paket itu ada Hmm. sembako lah, ya kayak bagi-bagi sembako. Oh, jadi yang sembako itu salah satunya daftarnya di yang agak agak sulit diterima logikanya Mbak Rini itu. Tapi kalau yang Iya, iya, dua yang iya, lainnya untuk yang homeless itu lebih masuk akal lah ya kalau iya. yang Ya kalau homeless dari pakaian, dari baunya aja yang nggak mandi-mandi juga itu kita ya tahu. Allah itu ya Allah kalau di sana memang berat ya. Maksudnya kalau homeless di sana itu kan ya beneran homeless gitu ya kan ya kalau Iya, sementara ya, kalau ya, ya, tidur di emperan sementara kalau toko di sini gitu. tuh homeless itu kan malas pulang kampung, kampungnya jauh gitu kan ya, apa namanya, Iya, enggak iya, iya, literally iya, homeless gitulah ya gitu. Ya Allah, itu iya, beneran nggak bisa iya, mandi segala berarti ya. iya, betul. Ya mereka mandi kalau datang ke shelter atau ke tempat-tempat yang mungkin ada apa kamar Nggak mandi kebayang umum aku ya tuh kayak kalau gitu ya. perempuan yang kemudian haid Gitu. gimana ya Mbak? Yang homeless itu. Ada Ya, ya itu salah satu paket yang kita kasih ya, ada paket-paket kesehatan gitu. Untuk beberapa ini kita kasih tenda, oh Mbak. Kita kasih tenda gitu ya untuk kalau terutama perempuan-perempuan, tapi ya banyak nggak juga mau yang nggak dikasih mau tenda sih ya. Tergantung, karena nggak karena mau. apa? Karena yang saya kurang tahu juga sih kayaknya jalan pikiran mereka ya. Oh ya Allah, kirain mereka menjelaskan. Karena mungkin lebih ribet kali ya. Lebih ribet Jadi kali ya kayak harus kalau bongkar pasang, diangkut terus lagi gitu kali ya sewaktu-waktu mereka. bongkar pasang. Hmm. Dan sewaktu-waktu tuh bisa kena kayak raya sama aja kayak di Indonesia ya, Oh, kena razia gitu. malah lebih repot kalau kena razia ya kalau ada tendanya. Make sense memang. Iya, iya, Oh ya Allah. iya. Kecuali pada saat musim kemarin tuh ya, waktu saat musim dingin yang ekstrim kemarin tuh Januari Iya, Februari. padahal bayanganku itu membantu ya kalau musim dingin ya. Jadi ya, iya. Ya sebenarnya sih kalau di Austin sendiri tuh kota yang jarang turun salju ya. Memang dingin sih dingin suhunya tuh, tapi jarang turun salju. Nggak 5 tahun sekali gitu turun salju. Nah tapi kemarin tuh kayaknya cuacanya cukup ekstrim lah jadi gitu. Berhari-hari turun salju sampai apa namanya mati lampu segala. Kalau kemarin mati lampu di situ udah kayak Mati banget, aku bilang mati lampu di sini udah kayak gue mau biasa mati aja deh. banget. Jadi gelap banget. Ya gelap banget, Terus total gelap banget. Tapi apartemen hotel tetap nyala. Ya itu yang bikin ribut ya. ada ya ternyata di sana tetap masalah kayak begitu ya. Kirain udah nggak ada. Karena badai Jadi itu lah Mbak. tetap ada privilege lah ya. badai. Ada maksudnya sebagian orang tetap dapat privilege begitu. Terus itu jadi kerasa Iya, ada. sementara Yes, yes. jadi bikin ribut. Iya. Baiklah. Kemarin Ya, jadi kita ngeliat ke kota sebelah nyala terang benderang, di kita kok gelap gulita gitu kan. langsung gibah habis itu. Langsung kayaknya gimana gitu ini sirik. Marin, kita apa namanya harus kapan-kapan ngobrol Ya. lagi deh. Tapi dirimu bisa kalau jam segini kali ya, Mbak Rin, bukan yang jam 4 sore kali ya. Ya, jadi Iya, nanti ya kalau dikondisikan. atau kalau pas ini atau pas lagi kegiatan gitu, pas lagi di shelter atau pas lagi bagi-bagi makanannya Ya. gitu, kapan-kapan kita. Iya. Oh, kalau itu mungkin kalau saat cuma di dapur bisa ya. Tapi kalau saat bagi-bagi kalau di syuting gitu banyak yang keberatan sih, Mbak. Mereka banyak keberatan, marah gitu loh. Iya, gitu banget ya. Marah. Kadang-kadang aja kalau seandainya itu bisa sekali-sekali saya foto gitu, tapi banyak juga yang merasa marah ya kalau pada Nggak saat terima bagi-bagi ya. kita foto gitu. Nggak terima. Memang Gimana ya, udah miskin culture bilang. ya memang ya.
Kalau di sini kan istilahnya malah banyak orang macak kere gitu kan ya, bahasa 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 kitanya itu kan, kalau di sini lebih banyak yang macak kere gitu ya. Kalau di sana udah jelas dikasih bantuan aja tapi nggak mau di videoin, itu kayak Kak Suge berarti kan gitu ya. Nggak mau, nggak mau. Iya, karena nanti apalagi masuk sosial media gitu ya. Mereka kan banyak juga Mbak yang sebetulnya tuh homeless bukan karena miskin banget gitu loh. Mungkin mereka tuh orang sebetulnya yang tadinya orang berada, cuman mungkin pada saat itu bisnisnya turun atau apa ya, ya kehilangan pekerjaan atau ribut dengan keluarganya atau kayak gitu-gitu. Nah, itu mereka khawatirnya Iya, nanti iya. ngefek gitu ya ke belakangnya kalau seandainya dibuka. Jadi Pas kelihatan ada video pas kelihatan iya, mereka iya. homeless Jadi bisa gitu. jadi ada sebagian dari mereka juga masih punya pekerjaan gitu ya. Dan nggak Ya, banyak iya, yang iya, tahu kalau mereka masih bisa homeless gitu ya. masih ada Udah persis pekerjaan. kayak di film-film ya. Iya, iya. Iya, masih ada sih, Mbak. Jadi yang karena biaya tempat tinggal tuh termasuk salah Hmm. satu yang tinggi ya. Dibandingkan makanan tuh tempat tinggal tuh termasuk salah satu komponen yang tinggi lah, komponen biaya hidup yang tinggi di Jadi sini. kayak sebenarnya mereka bisa support hidupnya Sewa minimal rumah. gitu ya, tapi nggak bisa sampai afford buat sewa rumah. Iya, sampai sewa rumah gitu. Marin, kapan-kapan kita ngobrol Iya. lagi ya. Ini udah habis waktu. Harusnya tuh cuma Boleh, boleh, sampai boleh. jam 9. Ini sekarang jam Iya, berapa iya, ya? siap. Ya Allah, udah mau Ya, jam jam berapa? 10, Masya Allah. jam Suamiku jam udah, setengah suamiku 10, udah setengah jam. keluar masuk, bayiku udah mau minum. Baiklah, Marin, thank you Oke. ya. Thank you Iya, sharingnya. Nanti iya. kapan-kapan kita ngobrol lagi. Iya, iya. Baiklah. Salam, Salam salam buat sama-sama suami dan teman-teman. anak-anak. Iya. Bye-bye. Assalamualaikum, Mbak Rin. Iya. Bye. Waalaikumsalam. Ini gimana cara Sama matiinnya ya? pertanyaannya. Kayaknya dirimu udah banyak yang harus mati. Pencet X aja apa gimana? Kacau, kacau. Ya, bye. Ya, teman-teman, ini kalau diterusin kita bisa sampai ini kali ya, nggak selesai kalau udah ngobrol kayak begini. Baiklah, intinya teman-teman, itu tadi dari beberapa relawan dan founder yang kita ngobrol tentang kegiatan-kegiatan sedekah oksigen itu kayak apa. Apakah teman-teman apa namanya bisa berkontribusi? Tentunya bisa gitu, ada berbagai macam cara untuk berkontribusi. Karena memang basicnya adalah kita hampir semuanya ibu-ibu, ada satu relawan laki-laki, dan beberapa kali kita punya relawan lapangan laki-laki. Kita nggak eksklusif harus ibu-ibu atau harus perempuan, enggak sih, cuman kebetulan aja gitu kontaknya, kebetulan ibu-ibu. Semoga ada manfaatnya apa yang kita share, bahwa sebenarnya semua ini diawali dari niat supaya nantinya kita punya timbangan yang lebih berat ke yang baik lah ya daripada yang buruk gitu. Dan satu hal sih yang insya Allah sama-sama kami rasakan adalah once teman-teman sudah melakukannya, biasanya itu kemudian jadi kayak nyandu gitu ya. Bukan nyandu apa ya, tapi lebih kayak ada rasa yang nggak bisa disampaikan gitu, nggak bisa diterangkan gitu tentang nikmatnya berbagi. Gitu. Semoga ada manfaatnya teman-teman. Kalaupun ada yang salah, itu murni kesalahan saya sebagai manusia, sebagai host malam ini. Silahkan diambil manfaatnya, silahkan disebarluaskan segala yang baik yang bisa didapatkan dari live kali ini. Saya pamit. Salam buat keluarga. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri besok bagi yang merayakan. Saya juga selamat menikmati momen-momen bersama keluarga. Kita ketemu lagi di minggu depan insya Allah. Oke? Baiklah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.